Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, teman-teman semua, para mahasiswa. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan terusan dari materi sebelumnya, yang dimana hari ini itu masuk kepada materi pengujian persyaratan analisis. Jadi sebelum melakukan analisis ke tahap yang lebih lanjut, ada sebuah analisis atau perhitungan yang wajib dilakukan, yaitu salah satunya adalah uji normalitas. Terutama khususnya di sini kita pakai menggunakan pendekatan uji Lilipos ya. Jadi maksudnya itu seperti apa, kenapa harus diuji normalitas datanya, dan apa tujuannya sebetulnya. Baik, sebelum ke sana, mari kita teman-teman perhatikan bahwasanya yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar dari uji normalitas itu sendiri ya. Jadi sebetulnya uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi sebuah data. Apakah data tersebut itu menyebar atau berdistribusi secara normal atau tidak normal. Maksudnya adalah kalau diilustrasikan teman-teman semua ya, jadi kalau berdistribusi normal, penyebaran datanya itu akan membentuk seperti garis lurus gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak normal, nah berarti datanya itu tercenderung fluktuatif. Nanti kalau diilustrasikan, digrafikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah kita kumpulkan. Apakah data yang kita kumpulkan itu berdistribusi normal atau diambil dari populasi yang normal. Ya. Uji normalitas sebetulnya ada beberapa pendekatan teman-teman semua. Ya, ada yang uji non parametrik dan juga ada yang parametrik. Nah, untuk pengujian Lilipos ini itu disebut juga uji pendekatan non parametrik. Karena pengujian ini dilakukan kepada sampel ataupun pencarian datanya itu ruang lingkupnya, ya asumsikan kelompoknya itu kelompok kecil atau sedikit ya. Jadi di sini saya sudah memberikan salah satu atau sebuah kasus ya, yang dimana misalkan di sini peneliti mempunyai data terkait dengan hasil tes ya sebagai berikut. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 12 data yang dimana nantinya data-data ini ya data mentah ini itu kita akan uji apakah data tersebut memiliki data yang normal atau berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Oke, bagaimana cara melakukan analisisnya? Apa saja tahapan-tahapannya? Baik. Yang pertama, untuk langkah awal ya adalah menyusun data dari yang kecil sampai terbesar. Itu yang pertama ya. Jadi kita coba meranking terlebih dahulu mana data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, kemudian tentukan rata-rata dan simpangan bakunya ya. Rata-rata dan simpangan baku tentu saja kalau datanya kecil ini pakai yang tidak dikelompokkan. Begitupun dengan simpangan bakunya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini karena ada 12 tadi data, maka nanti datanya itu disusun dari yang skornya atau nilainya paling kecil sampai ke paling besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu tahap pertama. Nah, kemudian cari ratanya. Setelah rata-rata ini dicari, maka dihitung simpangan bakunya. Oke. Nah, setelah misalkan teman-teman sudah mendapatkan nilai rata-rata dan simpangan baku, langkah selanjutnya adalah tentukan nilai Z-nya.
Jadi semua nilai atau data hasil tes dijadikan angka baku terlebih dahulu, ya dibuat Z-score-nya dengan pendekatan Z-score yang sebelumnya ini sudah kita pelajari ya. Jadi kurang lebih datanya seperti itu. Namun di sini nanti ada yang membedakannya, teman-teman. Kita harus menggunakan bantuan tabel distribusi Z ya. Kita cari tahu lebih lanjutnya. Baik, maka dari itu bagaimana langkah selanjutnya ya tentunya kita menentukan Z skornya. Ya, jadi Z skornya untuk masing-masing nilai ya itu adalah yang pertama terkait dengan poin skor paling kecil. Ini adalah Z-nya di mana X-nya itu adalah 23, kemudian dikurangi X bar-nya itu adalah 50,3. Nah, maka dibagi simpangan baku 16,5, maka nanti simpan hasilnya di kolom nomor 1 seperti ini. Ya. Begitupun bagi atau data-data yang selanjutnya. Baik itu yang skornya 27, maka nanti 27 dikurangi 50,3, kemudian dibagi 16,5. Begitupun seterusnya sampai ke nomor yang 12 ini. Ya. Nah, itu langkah ketiga. Oke. Jadi langkah pertama nyusun dari angka terkecil ke besar, kemudian tentukan rata-rata dan simpangan baku, ya. Kemudian menentukan nilai Z-score dari masing-masing skor X-nya. Selanjutnya adalah misal ya. Nah, ini pengertian dari tadi ya, ini sudah. Jadi misalkan untuk skor pertama ya skor X-nya itu adalah 23 ya. Jadi maka 23 dikurangi 50,3 ya dibagi 16,5 hasilnya min 1,65. Itu disimpan di bagian Z-score-nya di sini. Sebentar. Nah, di sini ya, disimpan di sini untuk masing-masing skor. Oke. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah oke. Sebentar. Oke, ya. Hitung peluang dari masing-masing nilai Z ya menjadi FZI dengan bantuan tabel distribusi Z. Oke. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai Z negatif, nah, maka dalam menentukan FZI ya itu 0,5. Jadi 0,5 itu adalah sudah nilai mutlak ya dari sana. Dikurangi luas daerah distribusi Z pada tabel. Ingat, kalau Z-nya negatif ya. Jadi kalau Z-nya negatif itu menentukan FZI-nya adalah 0,5 dikurangi luas daerah distribusi Z yang kita lihat nanti di tabel ya, ada di samping di sini. Kemudian misal ya contoh di skor nomor 1 itu Z-skornya adalah negatif 1,65. Berarti nantinya dikurang ya. Jadi pengertiannya itu dikurang. Contoh Z 1,65, maka nilai FZI ya teman-teman semua adalah lihat dari tabel. Jadi Z 1,65 itu berarti 1 Z-nya ini 1,6 ke bawah, lihat ya. Berarti di sini. Oke. Kemudian tarik garis horizontal ke angka 5 secara vertikal. Ya, jadi dilihat dari angka 2 di belakang koma terakhirnya itu menandakan yang kolom paling atas ya, sedangkan 2 sebelumnya itu yang di bawah di sini. Jadi 1,65 berarti di Z vertikalnya itu 1,6, secara horizontalnya ke 5. Maka didapatlah nilai dari nilai Z 1,65 itu adalah 0,4505. Oke, ini sebetulnya ada nilai 0, di belakangnya semuanya ya. Maka nanti dikurangi nilai distribusi Z ini. Jadi tadi rumusnya adalah kalau nilainya negatif ya, maka rumusnya adalah 0,5 ya dikurang luas daerah distribusi Z pada tabel.
Maka karena nilai X satunya ini negatif, maka 0,5 ya itu dikurang 0,4505 di sini ya. Maka nilainya adalah 0,0495. Nah, hasil ini disimpan di bagian tabel atau kolom FZI untuk masing-masing skor. Nah, begitupun nanti yang min 1,41. Berarti nilai Z-nya 1,4 ya. Sebentar. Kita pen. Misalkan 1,41. Berarti kita lihat nilainya 1,4. Nah, berarti di sini ya. Kemudian 4 satunya di sini. Tarik garis horizontal. Oke, didapatlah nilai 0,4207. Nah, maka nanti untuk menentukan nilai ininya adalah 0,5 ya dikurang 0,427. Hasilnya 0,0793. Oke. Ya, seperti itu teman-teman semua. Nah, baik, sebelum ke sana ya, sebentar. Kalau misalkan untuk Z-nya positif, ya, maka nanti nilai untuk rumusnya itu ditambah. Jadi 0,5 itu ditambah luas daerah distribusi Z. Gitu. Ya. Misal kita contohkan yang 0,7 ya, 0,71 nilai ZI-nya. Maka kita tarik 0,7 di sini ya. Oke. 1 tarik garis ke sini. Berarti nilai Z-nya itu adalah 0,2612. Nah, karena nilai Z-nya ini positif, maka rumusnya adalah 0,5 ya. Oke, ditambah luas nilai Z. Berarti ditambah 0,2612. Hasilnya adalah 0,7612. Nah, begitu ya. Itu seterusnya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Setelah menyelesaikan kolom FZI, lalu selanjutnya adalah membuat atau menganalisis kolom SZI. Apa maksudnya SZI? Menentukan proporsi masing-masing nilai Z menjadi SZI dengan cara melihat kedudukan, ya. Melihat kedudukan pada nomor urut sampel yang kemudian dibagi dengan banyak sampel. Misalnya, pada nomor urut 4, banyaknya sampel ada 12. Maka nilai SZI untuk yang nomor urutan keempat ini, ya, yang sudah saya tandai, itu tinggal 4 dibagi 12. Ya, maka hasilnya adalah 0,333. Oke. Misalkan ada 2 atau lebih nilai yang sama, maka untuk nilai SZI-nya yang diambil itu nomor urutan yang paling besar atau paling terakhir. Jadi misal di sini 48 itu kan ada 2 skor. Maka yang dibagi atau yang dianalisis itu adalah nilai yang paling bawahnya, yaitu di nomor ke-6. Jadi 6 dibagi 12, maka hasilnya 0,5. Begitupun untuk yang atasnya 0,5. Kalau misalkan 48-nya ada 3, ya di sini misalkan ada 48. Nah, maka 7 yang dibagi 12 hasilnya berapa? Tinggal disimpan di bagian sini semua. Gitu, ya. Itu teman-teman untuk mengetahui proporsi masing-masing nilai Z ya. Jadi nomor urut sampel ya ini dibagi jumlah sampel. Itu ya. Perhatikan juga
Kalau nilainya ada yang sama, berarti nilai nomor urut yang paling akhir ya, itu yang dibagikan dengan jumlah sampel. Oke, nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian setelah itu, teman-teman semua, apalagi yang harus kita cari? Ya, ini penentuan terakhir ya. Jadi setelah kita mengetahui nilai Z-score, kemudian FZ-score-nya, SZI-nya ya, baru kita cari selisih antara nilai FZI dengan SZI. Selisih ya. Jadi kita cari selisihnya dengan bisa dikurang saja ya, teman-teman, tapi tanpa menuliskan negatif ataupun positifnya. Oke, contoh misalkan di nomor yang pertama. Ini 0,0833 ya dengan 0,0495 ini ya. Ini nanti selisihnya berapa? Didapatlah selisih yaitu 0,0388. Nah, teman-teman bisa nanti review kembali ya apakah nilai-nilai itu benar apa tidak penjumlahannya ya, bisa saling koreksi. Nah, kemudian misalkan selisih yang kedua adalah 0,0793 ya dengan 0,1667, itu selisihnya adalah sekian. Nah, dicari kemudian sampai ke ujung ya, ke nomor paling terakhir, nomor sampel 12. Didapatlah misalkan sekian. Nah, kemudian ambillah harga mutlak yang paling besar di antara harga mutlak dari seluruh sampel ya, dan beri label atau tanda L0. L0 atau LO ini menandakan bahwa itulah L hitungnya ya, karena nanti L hitung ini kita akan bandingkan dengan L tabel. Jadi untuk pengerjaan uji normalitas menggunakan pendekatan Lilly Post ini kita butuh namanya tabel Z dan tabel L. Jadi butuh dua tabel. Nanti teman-teman bisa lihat saja ya. Nanti akan saya kirim untuk Z tabelnya sama L tabelnya. Nah, setelah diberi tanda 0,1170 ini, karena apa? Karena dari 12 ini ya, 12 skor inilah yang paling besar gitu ya, maka ditandai sebagai L hitungnya atau L0-nya atau LO-nya gitu ya. Nah, tentukan nilai kritis L untuk uji Lilly Force dengan bantuan tabel L. Contoh ya, misal sampel N-nya itu kan 12 ya di sini. 12 dan alfanya kita pakai yang 0,05 saja ya, yang 5%. Kemudian maka nilai L-nya itu 0,242. Nah, ini kurang lebih tabel L-nya ya. Oke. Pencariannya atau penentuannya sama saja kayak yang tabel Z. Jadi kita tarik garis vertikal sama horizontal ya. Garis vertikalnya kita menentukan N-nya berapa, karena N-nya itu 12 ya, kita tentukan garisnya dari garis 12 ya. Kemudian alfanya 0,05, maka tarik garis vertikal dari 0,05 ke 12 secara horizontal, didapatlah angka L tabelnya 0,242. Nah, di sini teman-teman kita sudah punya data berarti ya, dua data. Data pertama L hitungnya adalah 0,1170, L tabelnya adalah 0,242. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan data ini ke-12 ini itu normal atau tidak dengan dua data tersebut? Maka teman-teman adalah bandingkan nilai L tersebut ya, atau nilai LO-nya, nilai L hitungnya, untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis. Nah, inilah nilai penerimaan hipotesisnya. Apakah berdistribusi normal atau tidak.
Jadi kalau L0-nya, LO-nya ya, nilai L hitungnya itu lebih kecil daripada L tabel pada alfa 0,5, ini alfanya ya, itu berarti data tersebut berdistribusi normal. Oke. Tapi kalau misalkan nilai L tabel itu lebih besar dari nilai L hitung, jika L hitung itu lebih besar daripada L tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya, apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Oke ya, jadi betul di sini datanya bahwa berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diambil nilai harga mutlak yang paling besar yaitu 0,1170. Dengan diketahuinya nilai kritis L atau L hitungnya untuk jumlah sampelnya 12 ya dan alfanya 0,05, itu dilihat di L tabelnya 0,242, maka dapat disimpulkan bahwa L0-nya itu lebih kecil daripada L tabel. Artinya adalah hipotesis diterima, atau dengan kata lain data tersebut berdistribusi normal. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi, kalau nilai L hitung yang kita analisis itu nilainya lebih kecil dari L tabel, L tabel ini nanti ditentukan dengan besarnya sampel. Ya, kalau sampelnya misalnya 30 ya berarti 30 di sini. Alfanya 0,05 berarti nanti L tabelnya 0,161. Ya, begitupun kalau yang lebih, nah nanti perhitungannya ya begini, dibagi akar N saja. Ya, untuk menentukan nilai L tabelnya. Nah, kalau untuk menentukan nilai L hitungnya, tahapannya kurang lebih ada tadi ya, 8. Ya, kemudian 9 10-nya itu penentuan untuk nilai L hitungnya. Ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Ah, baik. Sebagai hadiah ya teman-teman semua, bahwa untuk mencoba mengetahui tingkat pemahaman teman-teman, jadi silakan, ini ada contoh soalnya, silakan dikerjakan analisis menggunakan pendekatan nilai pos, apakah nanti datanya berdistribusi normal atau tidak, ya, menggunakan pendekatan nilai pos tadi dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan tadi. Oke, itu saja teman-teman ya untuk perkuliahan kali ini. Mohon maaf ya hanya bisa lewat penyampaian seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa jelas ya, sehingga nanti teman-teman paham terkait dengan apa yang disampaikan. Akhir kata dari saya pribadi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.